Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kita akan mendiskusikan, membincangkan mengenai pemilu dan partai politik. Khusus saya melanjutkan dosen terdahulu akan mengangkat bagian pemilihan umum. Di kesempatan pertama ini akan saya sampaikan mengenai pendahuluan elektoral demokrasi atau demokrasi elektoral. Demokrasi elektoral ini adalah hal yang penting dan menjadi payung konsep mengenai pemilihan umum. Nanti saya akan sampaikan mengenai konsep demokrasi itu supaya saudara memahami dengan baik, lalu demokrasi langsung dan tidak langsung, kemudian demokrasi perwakilan, dan subject matter. Tapi subject matter ini tidak akan saya sampaikan karena nanti akan dengan sendirinya saudara akan mengikuti pada bab-bab berikutnya. Kita akan mulai dulu yang pertama. Sebelum kita bahas demokrasi elektoral, saudara mesti tahu dulu apa itu konsep demokrasi, supaya nanti di dalam memahami pemilu akan jauh lebih mapan, lebih kuat dengan fondasi yang juga lebih kuat dan utuh. Apa itu demokrasi? Ini pasti saudara sudah pernah membaca, bahkan mungkin mengenalnya dengan baik. Demokrasi itu dari dua suku kata, ya, dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah demos. Demos adalah rakyat, peoples. Dan kedua kratos atau kratein, ya, artinya pemerintahan atau kekuasaan. Kalau begitu, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Pemerintahan rakyat, populi regimen, dan kekuasaan rakyat, velvim populi. Nah, kalau begitu kita bisa tarik bahwa demokrasi itu pemerintahan rakyat, rakyat yang memerintah, atau kekuasaan di bawah kendali rakyat, governments of the people, pemerintahan rakyat. Atau pula pemerintahan yang sebagian besarnya dikendalikan oleh rakyat. Karena itu kata-kata yang paling penting di dalam demokrasi, apa boleh buat, apalagi nanti saat kita bicara tentang konsep ini lebih jauh, kata-kata mayoritas, sebagian besar. Karena demokrasi itu suka nggak suka adalah kuncinya, kata kuncinya adalah majority, mayoritas. Mayoritas yang mengendalikan, mayoritas yang memerintah. Atau pengertian lain adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, namun kemudian rakyat yang memerintah menjadi rakyat yang diperintah. Rakyat yang memerintah atau yang memimpin menjadi rakyat yang dipimpin. Ini nanti kita akan membahasnya secara lebih detail pada saat kita bicara tentang pemilihan umum. Jadi justru secara konsepsional pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat ini adalah konsep demokrasinya sendiri, dalam arti sudah umumnya. Tapi nanti secara praktis kemudian rakyat yang memerintah secara konsepsional itu menjadi rakyat yang diperintah atau yang dipimpin. Ketika kemudian demokrasi itu ya, jadi rakyat memerintah, itu konsep filosofis maupun teoritisnya dalam demokrasi. Tapi setelah pemilu, rakyat yang kemudian seharusnya memerintah lalu kemudian menjadi rakyat yang dipimpin atau rakyat yang diperintah. Konsekuensi dari demokrasi elektoral kelak nanti kita akan bicarakan. Nah, ini semua
dihubungkan dengan konsep demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dengan demikian sebenarnya demokrasi itu adalah pokoknya rakyat yang mengendalikan, rakyat yang memerintah, tetapi ada kondisionalitas atau prasyarat yang diperlukan bahwa rakyat yang memerintah dan sebelumnya itu adalah rakyat yang justru diperintah. Kita akan dalami lebih lanjut. Saudara-saudara, seringkali kita bicara demokrasi, ya, itu tidak lepas dari seorang negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada saat dia di Gettysburg menyampaikan pidato yang sangat fenomenal, yang bagi bangsa Amerika ini punya merupakan event, merupakan momentum yang sangat strategis, dan orang Amerika masih mengenangnya sebagai seorang yang luar biasa. Nah, kisahnya adalah pada tanggal 19 November tahun 1863, Presiden Lincoln ya di depan ya Soldiers National Cemetery semacam tentara veteran di Gettysburg, ya, suatu pemakaman di Pennsylvania, Amerika sana. Nah, pidato itu untuk memperingati 4,5 tahun kemenangan pasukan Uni di Union USA, ya, setelah menaklukkan pasukan konfederasi dalam pertempuran di Gettysburg, ya, dalam perang saudara Amerika antara tahun 1861 hingga 1865. Nah, naskah pidato itu terdiri atas 3 paragraf yang tidak terlalu panjang, tetapi perlu saya sampaikan yang berkenaan dengan topik yang akan saya maksud. Itu memuat definisi atau konsep pemerintah demokratis. Sangat fenomenal. Di paragraf terakhir atau paragraf ketiga itu dia katakan that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the peoples, by the peoples, for the peoples, shall not perish. Yang frasa ini kemudian terkenal dan kadang-kadang dikutip secara serampangan oleh termasuk mahasiswa, gitu ya. Ini dia yang kemudian menjadi definisi dari demokrasi. Tidak salah sebenarnya, tetapi kadang-kadang serampangan, tidak utuh. Dalam skripsi mahasiswa, kadang-kadang juga S2 dan S3, pengalaman yang saya amati, itu mahasiswa asal jiplak saja, lalu tidak melihat konteks bagaimana definisi itu berasal muasal dan akhirnya bekerja. Bahwa bangsa ini di bawah lindungan Tuhan, di bawah berkat rahmat Tuhan, seperti kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, atas berkat rahmat Allah, gitulah, akan memiliki kelahiran kebebasan baru, dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak akan binasa dari bumi ini, akan kekal. Dengan ini saya berharap saudara memahami betul kenapa definisi ini kemudian lahir dan pada akhirnya menjadi hal yang sangat penting di dalam perjalanan demokrasi, termasuk pengejawantahan dari demokrasi besar menjadi demokrasi yang lebih teknis, ialah demokrasi elektoral, dan akhirnya mewujud dalam election, dalam pemilu. Tapi paling kurang setelah memperoleh materi ini, saudara akan makin memahami apa makna
dari pernyataan Pak Lincoln ini, sebagai mana yang saudara bisa saksikan terpampang di layar monitor ini, bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memiliki yang diucapkan oleh Presiden Amerika ini memiliki makna dalam konteks sejarah Amerika. Definisi pemerintahan demokrasi, satu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk tujuan kepentingan rakyat sendiri. Pemerintahan demokrasi juga adalah tipe pemerintahan yang sebagian besar dari rakyat negara tersebut memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kelak pengambilan keputusan yang dimaksud dalam ukuran kolosal, pemilu. Maka pemilu itu adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang ditempuh secara kolosal. Untuk apa? Untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, akan menjadi penyelenggara negara dalam periode yang dibatasi oleh konstitusi. Nah, di dalam demokrasi, saudara-saudara, warga negara memegang jabatan kekuasaan dan karena itu memiliki kewenangan. Dan mereka itu berpartisipasi aktif dalam politik, dan mereka pula yang menentukan keputusan dan dalam proses pemerintahan mereka. Itulah penting untuk dipahami bahwa definisi pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk tujuan kepentingan rakyat. Rakyat dalam konteks ini memiliki peran partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di dalam demokrasi pula warga negara punya jabatan. Sebagian menjadi pemerintah dan sebagian yang lain menjadi pihak yang diperintah. Sebagaimana uraian tadi sebelum ini, bahwa justru ketika ditempatkan secara filosofis bahwa rakyat yang memerintah, di saat bersamaan akan bergeser juga rakyat yang diperintah. Kendati dia logikanya harus mengendalikan pada pemerintahan yang memimpinnya. Justru yang dipimpin harus menjadi yang memimpin. Itu kira-kira menurut Becker dan Revilson bahwa pemerintahan demokrasi. Berikutnya bahwa demokrasi itu adalah sistem politik. Pemerintahan demokrasi adalah sistem politik yang paling kurang terdiri atas 4 elemen dasar. Jadi untuk bisa disebut sebagai apakah demokrasi telah menjadi sistem politik, itu paling enggak memenuhi 4 elemen dasar, 4 unsur dasar yang harus dipenuhi. Kita akan lihat apakah tolak ukur dari keempatnya. Ini adalah pendapat dari Larry Diamond, ilmuwan politik. Pertama adalah, adakah persaingan kekuasaan? Adakah persaingan kekuasaan? Kalau ada persaingan di dalam kekuasaan, maka itu boleh disebut sebagai negara yang sistem politiknya menganut paham demokrasi. Jadi persaingan kekuasaan di mana pemerintah dipilih dan diganti
pemerintah dipilih dan diganti oleh rakyat melalui apa? Melalui pemilu yang jujur dan adil, free and fair election. Saudara akan selalu ketemu dalam mata kuliah ini konsep free and fair election, pemilu yang secara gampang, secara harfiah kita bisa katakan sebagai pemilu yang bebas dan adil. Pemilu yang bebas dan adil. Yang kedua, adanya partisipasi aktif oleh rakyat di dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif rakyat. Partisipasi aktif rakyat sebagai warga negara dalam praktek politik dan kehidupan masyarakat pada umumnya. Jadi nampak sekali, tampak nyata bahwa rakyat berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan negara. Dalam konteks bahwa rakyat sebagai pemilik, sebagai warga negara. Berikutnya adalah untuk disebut bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari sistem politik di sebuah negara, maka adanya gitu ya proteksi, perlindungan terhadap hak-hak dasar, hak asasi manusia seluruh warga. Jadi seluruh warga merasa dilindungi hak-hak dasarnya atau hak-hak asasi manusianya oleh negara, oleh warga negara, semua warga negara tanpa kecualinya. Jadi kalau ada sebagian dari masyarakat di sebuah negara tidak terlindungi hak-hak asasi manusianya, maka itu belum bisa disebut sebagai negara yang sistem politiknya menganut paham demokrasi. Siapapun tanpa kecualinya rakyat, seperti itu. Bandingkanlah prakteknya di Indonesia pada masa sekarang, apakah telah memenuhi kriteria seperti ini. Lalu adalah rule of law, ya, aturan hukum. Ya, pemerintahan berbasis pada hukum. Pemerintahan berbasis pada hukum. Pemerintahan yang tidak mungkin keluar dari kerangka sebagai negara hukum. Hukum dan prosedur itu berlaku sama untuk semua orang. Rule of law, di mana hukum dan prosedur-prosedur diterapkan, dijalankan, ya, yang keberlakuannya inklusif. Inklusif adalah tanpa memandang bulu gitu. Karena tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan, karena perbedaan warna kulitnya, apakah agama atau keyakinannya berbeda, itu semua sangat nisbi, tetapi yang jelas bahwa siapapun mereka dengan latar belakang apapun, ya mereka diperlakukan ya sama untuk semua warga negara. Hal yang harus dipahami karena memang dalam demokrasi aspek hukum tidak bisa dinafikan begitu saja. Ini gambar dari Profesor Diamond. Nah, saudara, dari keempat elemen yang saya sebut di sebelah kiri berdasarkan pendapat dari Pak Diamond, maka harus ditopang oleh berbagai institusi politik. Jadi keempat elemen dasar ini harus ditopang sedemikian rupa oleh adanya
berbagai institusi politik seperti jelas sekali partai politik, kemudian adanya pemilu, konstitusi, pers yang bebas tanpa tekanan, kemudian peradilan, lembaga pengadilan atau proses-proses peradilan yang independen dan sebagainya yang terkait dengan masalah ini. Jika itu semua terjadi di sebuah negara dalam gambaran sebagaimana yang diprasarati oleh Larry Diamond, maka negara yang dimaksud adalah negara demokrasi yang sistem politiknya sudah baik, yang berbasis pada empat ketentuan atau patokan ini. Nah, saya akan lanjutkan sekedar mengutip dari apa yang seringkali juga saya sampaikan tentang jenis-jenis pemerintahan. Ini adalah pemikiran dari filosof Yunani kuno, satu dari 3 raja filosof Yunani pada masa itu. Aristoteles dalam pemikiran lingkar cincin demokrasi, dia menyebut jenis-jenis dari pemerintahan. Saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa sebenarnya Aristoteles sama juga Plato dan gurunya Socrates itu tidak memfavoritkan adanya demokrasi dengan berbagai latar belakang dan masalah-masalah yang kompleks pada masa itu. Ada 2. Pertama adalah true governance, pemerintahan yang bisa pemerintahan yang baik. Lalu yang kedua adalah pemerintahan buruk. Lalu dia membagi adanya 3 pemerintahan berbasis pada seberapa jumlah mereka yang memerintah. Kita lihat di layar monitor, ini pemerintahan yang baik, ini sebaliknya. Lalu Pak Aristoteles membagi pemerintahan berdasarkan jumlah. Pertama adalah single person, tunggal, lalu sedikit orang yang memerintah tadi, kemudian banyak orang atau semua orang. Nah, kalau pemerintahan sedikit orang yang baik dalam pikiran Pak Aristoteles adalah monarki. Sedikit orang dalam konteks yang baik menurut Pak Aristoteles adalah aristokrasi. Pemerintahan yang baik untuk semua orang adalah politik. Di baris kedua, kolom pertama kita temukan kata tirani. Ini adalah kategorisasi dari Pak Aristoteles mengenai pemerintahan buruk yang diperankan oleh 1 orang. Untuk sedikit orang namanya oligarki. Oligarki ini konsep aslinya adalah tentang pemerintahan yang dikuasai oleh kekuatan militer dan orang kaya. Kekuatan militer dan atau orang kaya asli konsepnya. Tapi kalau kita sekarang seperti pemikiran dari Richard Robinson, Fedi Erhadis, lalu yang paling sering adalah Jeffrey Winters. Oligarki ini sudah mengalami ekstensi teoritisnya dan bahkan sudah berkembang
ke arah varian-varian yang disebutnya oleh Winters misalnya sebagai oligarki sultanistik. Silakan Anda baca buku Oligarki karangan Pak Jeffrey Winters, orang yang akrab dengan kehidupan pengamatan politik di Indonesia. Dia adalah orang yang sangat tekun mempelajari karena dia adalah Indonesianis melalui pendekatan-pendekatan ekonomi politik. Dan lalu adalah ini dia oligarki kemudian mencirikan adanya dua hal. Pertama adalah orang kaya yang mempengaruhi, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang dipengaruhi dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kaum oligark. Kata kuncinya adalah pengaruh dan orang kaya, ya, political wealth, ya. Lalu yang akhir dari Pak Aristoteles adalah demokrasi. Demokrasi ini dalam pandangan para filosof, tiga raja filosof itu sejak Socrates, Plato, dan Aristoteles bukan bentuk paling ideal. Kenapa begitu? Karena demokrasi dalam pikiran mereka, ya, adalah bentuk pemerintahan orang miskin, orang tidak berpendidikan, ya, orang hamba sahaya, budak, ya, dan kaum perempuan yang pada waktu itu ditempatkan sebagai kelas tertentu yang kurang baik. Logikanya adalah kenapa harus demokrasi, sedangkan demokrasi adalah bentuk terburuk. Demokrasi terpaksa harus hadir karena mekanisme dalam pengambilan keputusan dan maupun cara memilih pemimpin tidak ada yang lebih ideal. Tetapi cacat bawaan demokrasi yang paling kentara adalah bahwa demokrasi memungkinkan orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak pengalaman, orang yang tidak memiliki kapasitas apapun tentang ketatanegaraan, kemampuan teknokratis akan memimpin. Itu kira-kira pandangan dari Pak Aristoteles, dan saya kira dua filosof yang lain, bahwa demokrasi itu terpaksa harus dihadirkan oleh karena cara lain itu tidak memungkinkan. Demokrasi adalah the best among the worst. Kira-kira begitu, ya. Nah, saudara, pemikiran Pak Aristoteles lain, Aristoteles ring cycle-nya ini dia, ada demokrasi, ada monarki, bentuk terbaik dan bentuk terburuknya untuk satu orang. Ini dia oligarki, aristokrasi, ada mobs, ada tirani, ya. Ini adalah pemikiran Aristoteles mengenai cincin, lingkar cincin pemikiran dari Aristoteles. Baik, lanjut. Kita akan masuk ke isu mengenai demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Secara konsep ini berawal dari bentuk demokrasi langsung. Sering juga disebut sebagai pure demokrasi, demokrasi murni. Demokrasi yang menempatkan antara rakyat dengan yang memerintah, karena itu adalah bagian dari keseluruhan rakyat dalam satu forum. Karena itu dimungkinkan adanya pendapat
aspirasi, usulan, kritikan yang bisa disampaikan secara langsung oleh mereka yang diperintah kepada mereka yang memerintah sebagai bagian dari lingkar kekuasaan demokrasi. Dalam konsep demokrasi langsung, saudara-saudara, rakyat atau warga negara dapat berpartisipasi secara langsung dalam tatap muka, tanpa perantara, tanpa mediasi, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan, bahkan mengontrol jalannya pemerintahan negara secara one by one. Ya, jadi langsung, face to face, vis a vis. Itu namanya demokrasi langsung, demokrasi tatap muka. Demokrasi yang secara one by one terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan di dalam suatu negara. Itu dimungkinkan pada masa itu karena saudara pasti tahu bahwa yang namanya kehidupan politik pada masa di mana Aristoteles dan para filosof itu hidup di era Yunani kuno, itu bentuk negara yang ada adalah bentuk negara kota atau polis. Masih jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak, semua orang bisa ditampung dalam satu forum, dan pada akhirnya mereka bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikannya secara langsung. Saya bayangkan kalau rakyat Indonesia 263 juta dikumpulkan dalam satu forum, ya, entah apa yang bisa kita gambarkan, bisa kita bayangkan. Tapi saya sendiri tidak bisa membayangkan. Karena Jakarta saja yang jumlah populasinya 4-5 juta. Tetapi ketika siang hari jumlah penduduk Jakarta itu 13-14 juta, karena mobilitas masyarakat di sekitar Jabodetabek itu tumplek-blek di Jakarta, kemacetan luar biasa, dan menjadi pemandangan sehari-hari. Yang jelas hanya Stadion Gelora Bung Karno saja yang paling besar public space di Jakarta, tetapi saya yakin tidak juga akan bisa menampung. Pada beberapa waktu yang lampau ada perdebatan, ini sekedar ilustrasi saja untuk menggambarkan betapa tidak mudah untuk mengumpulkan begitu banyak orang. Peristiwa Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai oleh gerakan 212 itu menimbulkan kontroversi, dan satu aspek yang jadi isu adalah berapa jumlahnya, apakah 7 juta atau 14 juta atau lebih, sementara bagi mereka yang menentang terhadap gerakan itu atau paling kurang sinis terhadap gerakan itu mereka tidak yakin bahwa ada sampai 7-14 juta. Itu saja lapangan Silang Monas sudah begitu padat gitu. Nah, artinya adalah bagaimana kalau menampung 263 juta populasi Indonesia dalam rangka menggelar demokrasi murni, demokrasi langsung. Tidak kebayang saya. Nah, seperti dalam contoh demokrasi langsung di negara kota Yunani, city state atau polis, dimungkinkan mengingat demokrasi dipraktekkan di lingkungan yang belum begitu kompleks. Masih sederhana maksudnya. Belakangan demokrasi langsung tidak lagi relevan ketika jumlah populasi suatu negara makin besar. Struktur masyarakat mengalami diferensiasi sosial, juga adanya kebutuhan spesialisasi sosial, serta kehidupan politik yang makin kompleks. Jelas ya. Demokrasi langsung dianggap tidak lagi relevan. Kenapa? Karena jumlah populasi makin besar. Seperti dalam kasus Indonesia misalnya. Struktur masyarakat mengalami diferensiasi sosial. Maksudnya adalah masyarakat modern makin kompleks itu lahir selalu ya,
makin menyerupa dalam segmentasi tertentu di bidang profesi. Misalnya mula-mula orang pada masa prasejarah meramu dan berburu gitu. Meramu adalah mengumpulkan makanan dari hutan, buruannya maupun buah-buahan, lalu dia disimpan hasil dari berburu dan meramu. Nah, ketika kemudian berkembang masyarakat, lalu melahirkan banyak sekali tanpa disadari pekerjaan-pekerjaan lain. Lalu kemudian beralih ke bercocok tanam, bercocok gandum misalnya, padi dan seterusnya. Lalu ada bagian-bagian tertentu yang perlu, ya, ahli yang atau mereka yang pekerjaannya hanya menanam saja atau membuat bibit saja atau hanya menyiangi saja atau khusus pada bagaimana air mampu menyediakan tanaman-tanaman tadi itu secara cukup dan seterusnya. Ada tukang pemotongnya dan seterusnya. Ini sebenarnya masyarakat yang belum begitu kompleks, masih bisa disebut masyarakat agraris yang sederhana. Tapi begitu dunia masuk ke revolusi industri, ya revolusi industri 1.0 gitu ya di Inggris dan Eropa Barat kebanyakan kemudian, maka kemudian ada profesi-profesi tertentu yang secara khusus jauh kemudian akhirnya ada olahraga sekalipun menjadi profesi. Nah, politisi juga bisa menjadi profesi yang dulu bisa dilakukan tanpa diwakili, tapi belakangan tidak bisa diwakili karena kesibukan, karena profesinya. Inilah diferensi sosial. Maka untuk menjadi penguasa ada profesi khusus, ialah para politisi yang kemudian juga jadi pejabat. Akhirnya jadi anggota Senat, anggota DPR gitu, ada dalam pilkada dan seterusnya, itu spesialisasi. Juga ada spesialisasi yang lebih spesifik karena juga kehidupan politik yang makin kompleks. Demokrasi langsung ala Yunani kuno tadi itu tidak lagi dipraktekkan, namun belakangan bertransformasi ke dalam apa yang disebut sebagai demokrasi tidak langsung. Ya. Kemunculan demokrasi tidak langsung dengan demikian merupakan kontinum, merupakan kelanjutan, ya, fase berikutnya dari demokrasi langsung. Karena alasan-alasan sebagaimana sebagian telah saya sampaikan tadi. Nah, itulah kemudian berdiri tolak dari demokrasi langsung yang dipandang tidak lagi relevan, lalu memunculkan demokrasi langsung, tidak langsung maksud saya, maka melahirkan konsep baru yang namanya demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan, representatif demokrasi. Demokrasi perwakilan lahir karena irrelevansinya demokrasi langsung yang kemudian berubah menjadi demokrasi tak langsung, sedangkan demokrasi tidak langsung itulah yang disebut sebagai demokrasi perwakilan. Karena untuk menjalankan fungsi-fungsi demokrasi tidak langsung itulah kemudian ada sebagian di antara warga negara yang harus mewakili kepentingan rakyat pada umumnya yang sudah jumlahnya sedemikian banyak. Dan instrumen dari demokrasi perwakilan inilah yang kelak kita sebut sebagai demokrasi elektoral. Dengan begitu, demokrasi elektoral itu lahir oleh sebab, ya, pertama-tama irrelevansi demokrasi tak langsung, ya, demokrasi langsung, irrelevansi demokrasi langsung bertransformasi menjadi demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu sama artinya dengan demokrasi perwakilan, sedangkan untuk mewujudkan demokrasi tidak langsung maka perlu ada sebagian warga negara yang dipilih yang mewakili kepentingan dan mereka harus duduk di dalam lembaga perwakilan
maka melahirkan konsep baru yang namanya demokrasi elektoral. Lebih spesifik menjadi pemilu. Itu kira-kira. Dengan transformasi dari demokrasi langsung ke tak langsung, ya ini dia pertanyaan yang sangat substansial, apakah mengurangi derajat atau nilai kedaulatan rakyat? Gitu. Para ilmuwan tidak menemukan titik temu soal ini dalam menjawab pertanyaan di atas tadi itu. Apakah demokrasi langsung sama derajat nilainya dengan demokrasi tidak langsung? Nah, ini pertanyaan yang penting. Karena dalam faktanya, negara demokrasi sekalipun Amerika Serikat sekalipun dalam memilih pemimpin, ialah presiden dan wakil presidennya, justru melalui demokrasi tak langsung, melalui demokrasi perwakilan yang disebut sebagai electoral college. Itu. Kalau kita tarik dan kita dudukkan dalam kasus Indonesia, apakah perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ya DPRD seperti pada zaman Orde Baru dan juga sering didengungkan oleh para politisi pro kemapanan karena dengan sejumlah alasan, apakah kemudian demokrasi ini sama nilai derajat kedaulatan rakyatnya dengan demokrasi dengan pilkada langsung? Nah, kenapa sama atau tidak sama antara pemilihan pilkada dengan pemilihan DPRD, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ya, dan pemilihan langsung seperti yang sedang kita praktekkan di Indonesia yang terakhir kali tahun 2020 sejak pilkada pertama bulan Juni tahun 2005, gitu ya. Apakah sama nilainya, nilai kedaulatan rakyatnya? Silakan Anda renungkan. Karena itu tepat sekali di Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya ingin menyudahi, tidak mau terlalu repot untuk tidak mengakomodasi yang pembentuk Undang-Undang Dasar ini menyadari betul bahwa perdebatan ini tidak akan selesai. Karena di situ kira-kira begini bunyinya, bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintahan dipilih melalui demokrasi, dipilih secara demokratis. Itu kan mengambang. Dan tampaknya itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, ya, pembentuk undang-undang dasar ini menyerahkan sepenuhnya mandat kepada pembentuk undang-undang, apakah akan memilih demokrasi, apakah akan memilih pilkada sebagaimana sekarang ataukah pilkada pada masa Orde Baru. Ya, Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pilkada sebagai dasar hukum pilkada hingga sekarang melalui revisi beberapa kali, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, dan kali terakhir adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ya, itu mandat, wujud mandat dari ketentuan pasal 18B kalau tidak salah Undang-Undang Dasar 45 yang menyerahkan sepenuhnya bagaimana perdebatan ini sengaja diformula secara umum untuk memungkinkan supaya mekanisme pemilihan kepala daerah ini
tidak terpatok hanya langsung maupun juga di DPRD. Nah, derajat kedaulatan rakyat tidak berkurang hanya oleh bentuk demokrasi tak langsung. Dalam kasus pilkada tadi termasuk di dalamnya. Satu contoh dari sekian contoh dalam perdebatan apakah ya demokrasi ini langsung atau tidak langsung yang bernilai sama dengan derajat kedaulatan rakyatnya. Para ilmuwan politik menempatkan derajat kedaulatan rakyat ditentukan oleh kualitas proses pemilu dan kualitas kinerja pemerintahan hasil pemilu, kekuasaan kewenangannya. Itu saja merumuskannya ya. Nah, sedangkan kualitas proses menentukan kualitas hasil pemilu, hasil demokrasinya. Nah, saudara, saya ingin sajikan mengenai perbedaan keduanya, demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung, secara lebih formulatif. Ya. Pertama, demokrasi paling awal. Jadi demokrasi tidak langsung ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan, demokrasi paling dini ya yang dipraktekkan di Yunani pada masa kuno. Demokrasi Athena adalah contoh dalam bagaimana demokrasi langsung itu bekerja. Sama begitu ya. Nah, sedangkan demokrasi tidak langsung ya, demokrasi langsung, maaf, ini biar jelas saja, ini demokrasi langsung, ini demokrasi tak langsung. Dalam demokrasi tak langsung gitu ya, rakyat memilih gitu ya. Ini ada yang salah ini. Indirect demokrasi, dalam demokrasi tak langsung ya, dalam demokrasi langsung demokrasi paling awal ya, tadi sudah jelas ya. Kemudian demokrasi tidak langsung di mana langsung kompleksitas ya. Jadi karena demokrasi tidak langsung ini kompleksitas sosial politik gitu rakyat ya memilih terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung ya berada pada satu situasi yang mengharuskan dia untuk memilih kepada pemimpinnya. Itu. Lalu berikutnya bahwa ini ada kesulitan tadi sebentar. Dalam demokrasi langsung gitu ya. Dalam demokrasi langsung rakyat terlibat di dalam pemerintahan. Dalam demokrasi langsung rakyat terlibat dalam pemerintahan dan
Ya, berikutnya, karena populasi pertumbuhan populasi sedemikian besar, sedangkan ada kebutuhan spesialisasi dan diversifikasi sosial, secara praktik, ya, secara kompleksitas itu kemudian tidak memungkinkan, ya, adanya pelaksanaan setiap penduduk, setiap orang sebagai populasi itu tidak mungkin. Secara prakteknya itu dimungkinkan. Oleh karena memang secara practicality, ya, ada profesi-profesi yang tumbuh dan berkembang yang tidak memungkinkan adanya demokrasi langsung, tetapi pada akhirnya mengharuskan adanya demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Lalu dalam demokrasi langsung, kontrol, ya, rakyat bisa langsung diarahkan kepada mereka yang berkuasa, ya, yang pada akhirnya, gitu ya, pada akhirnya kontrol dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban rakyat tadi itu bisa dilakukan secara langsung antara pihak otoritas, pihak penguasa, dan pihak yang dikuasai ialah rakyat, gitu ya. Nah, sedangkan kompleksitas kehidupan sosial politik itu mendorong, ya, ditinggalkannya demokrasi langsung dan beralih ke demokrasi tidak langsung, gitu. Demokrasi tidak langsung karena itu tadi, pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan akan diversifikasi dan spesialisasi kepraktisan profesi memerlukan demokrasi tidak langsung. Ya, karena itulah demokrasi tidak langsung sama dengan perlunya adanya demokrasi perwakilan. Ada sekelompok warga negara yang harus mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Nah, saudara, ini sekedar tambahan saja. Negara Swiss, negara kecil di Eropa, sering disebut juga sebagai Singapuranya Eropa Barat, disebut-sebut sebagai lebih mendekati demokrasi langsung pada masa modern ini. Kenapa? Ya, karena keadaan ini diikuti di level kabupaten, di level kanton, ya, dan negara bagian federal. Ya. Warga negara itu memberikan suara pada persetujuan mengenai hal-hal yang bersifat keuangan, pembangunan jalan baru, atau masalah pekerja, perburuhan, termasuk dalam perubahan konstitusi Perancis disebut-sebut lebih mendekati, ya, jadi contoh negara yang menerapkan demokrasi langsung, tetapi pada konteks yang lebih khas. Kenapa begitu? Anda tahu bahwa namanya Swiss itu serba melakukan referendum untuk penentuan apakah program pembangunan dijalankan atau enggak. Maka Swiss menerapkan konsultasi kepada rakyat, maunya rakyat apa? Melalui referendum. Itu yang sering disebut-sebut sebagai demokrasi langsung pada era modern. Itu sekedar tambahan. Dengan demikian, saudara, ada dua bentuk demokrasi, ya, yang
perlu kita dalami ialah representasi demokrasi. Dengan demikian sekali lagi bahwa demokrasi langsung adalah satu demokrasi di mana semua warga negara yang memenuhi syarat, jadi warga negara yang memenuhi syarat untuk memiliki partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan, ya, itu demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan adalah warga negara yang menjalankan kekuasaan mereka melalui perwakilan yang dipilih. Jadi ada sekelompok orang yang dipilih untuk mewakili dan duduk di dalam lembaga perwakilan. Nah, para wakil yang terpilih tadi itu, ya, wakil terpilih itu melakukan pengajuan usulan, ya, mengembangkan, membuat atau menciptakan undang-undang yang kelak harus ditaati oleh warga negara. Itu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan pada akhirnya. Ya, pada demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan. Jelas tadi dalam kasus dalam hal ini misalnya rakyat memilih perwakilan yang akan memberikan suara pada kebijakan maupun keputusan pemerintahan, gitu ya. Nah, sedangkan pemeriksaan, ya, atau pengawasan pada sistem ini adalah adanya peradilan ataupun media massa, kehidupan pers yang bebas, yang mana diharapkan mencegah ataupun menghindari kemungkinan adanya tirani mayoritas. Itu adalah demokrasi perwakilan, demokrasi langsung, perbedaannya. Nah, saudara-saudara, dalam demokrasi langsung, ya, rakyat memilih. Di dalam demokrasi rakyat, ya, dalam rakyat memilih secara langsung mereka-mereka yang duduk di dalam lembaga perwakilan untuk membuat aturan, hukum, peraturan, dan sejenisnya. Ya. Dalam demokrasi perwakilan, ya, rakyat melalui pemilihan untuk memilih wakil rakyatnya secara langsung, yang kemudian mereka itu akan bertindak, gitu ya, akan melakukan upaya-upaya yang menjadi tugasnya, gitu ya, membuat undang-undang, membuat aturan, membuat regulasi dan yang sejenisnya. Nah, sebagian besar demokrasi adalah di dunia ini adalah demokrasi perwakilan, sebagaimana yang saya pahami, ya, ini pendapat dari sahabat tadi, saya nggak lupa. Ya. Dengan contoh sesekali demokrasi langsung yang dilakukannya seperti di Swiss tadi itu. Ini ada yang tidak lengkap, saya kutip ini. Ya, nanti diperbaiki. Referendum itu yang kemudian menjadi semacam demokrasi yang dalam bentuk aslinya, tetapi di era modern melalui referendum. Nah, ini dia indirect demokrasi sama dengan representatif demokrasi, gitu. Rakyat memilih pejabat untuk membuat hukum, kebijakan maupun keputusan-keputusan politik untuk mereka. Nah, bekerja dengan baik, ya, dalam mereka itu bekerja dalam populasi yang banyak ketika tidak praktis untuk menyatukan seluruh populasi untuk berada pada situasi yang sama, berkumpul dalam situasi sama. Nah, tidak memakan banyak uang dan menciptakan politisi profesional. Ini skemanya, ada voters, ada rakyat sebagai politisi, ini kandidat menciptakan hukum, aturan maupun kebijakan atas nama rakyat yang telah memilihnya dalam demokrasi perwakilan.
Nah, saudara-saudara, masih dalam konteks ini diperlukan ya adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap memenuhi kualifikasi tertentu, mereka itu dipercaya, ya mereka itu dipercaya dan terpilih dalam lembaga, dipilih dalam sebagai perwakilan mereka untuk menjalankan misi-misi rule by the people, ya, hasil pemilu serta seluruh rakyat dalam pemilu. Nah, saudara-saudara, dalam jangka tertentu atau periode tertentu, mereka dapat memperbaharui mandatnya, mandat rakyatnya, recycle people's mandates, ya, untuk jangka waktu yang sama dengan waktu mandat yang seharusnya antara berakhir dan memulainya dalam satu masa yang disebut periode jabatan. Nah, periode jabatan ini masing-masing negara itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia 5 tahun untuk legislator maupun presiden, bahkan sejumlah lembaga-lembaga negara lain. Lalu di Amerika itu 4 tahun untuk jabatan presiden, untuk di Filipina misalnya 6 tahun jabatan presiden. Namun jika mereka menyimpang dari mandat rakyat, mereka dapat diberhentikan di tengah jalan sebelum waktu mandat habis melalui mekanisme yang disebut sebagai pemakzulan, removal from office. Ditendang dari jabatan dia, itu pemakzulan. Skema demokrasi elektoral seperti ini. Anda silahkan pahami dengan baik supaya makin menguatkan bangunan teori pemikiran saudara dalam kaitan dengan demokrasi elektoral. Saya ingin singkatkan bahwa demokrasi elektoral itu muncul karena konsep besarnya adalah demokrasi. Demokrasi terbagi ke dalam dua aspek, itu demokrasi konsep besarnya, demokrasi langsung, demokrasi tak langsung, ya. Kemudian demokrasi tidak langsung mewujud dalam demokrasi perwakilan. Untuk mewujudkan demokrasi perwakilan itu diperlukan instrumen namanya pemilihan umum, ya. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai demokrasi elektoral yang sama derajatnya, ya, kedaulatan rakyatnya yang sama derajatnya gitu. Saya lanjutkan bahwa di dalam demokrasi perwakilan itu adalah bentuk demokrasi di mana, ya, warga negara mengizinkan, memungkinkan, ya, orang warga negara lainnya, ya, biasanya disebut sebagai elected official, ya, pejabat yang terpilih dari hasil pemilu, untuk mewakili mereka, gitu ya, untuk mewakili mereka di dalam proses-proses pemerintahan dan tidak harus terlibat dalam dan tidak harus terlibat langsung dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Jadi ketika rakyat sudah mendelegasikan kepada pejabat yang terpilih, rakyat tidak perlu terlibat secara langsung dalam proses-proses pengambilan keputusan maupun tugas-tugas seperti membuat undang-undang dan segala macam. Tapi nanti hanya sebagai partisipan, ya. Representatif demokrasi perwakilan malah memungkinkan, ya, warga negara untuk memilih orang yang secara tersendiri untuk menangani tanggung jawab dan tugas-tugas mereka itu. Gitu. Jadi ketika melimpahkan mandatnya kepada wakil rakyat misalnya, maka ya sudah, mereka akan sepenuhnya mendukung terhadap apa yang diwakilkan. Sekedar catatan saudara-saudara, demokrasi perwakilan modern telah berfungsi pada sistem ini sejak abad ke-17, ya, terutama di Eropa Barat. Demokrasi perwakilan juga
Demokrasi perwakilan atau sering juga disebut sebagai demokrasi tidak langsung itu adalah jenis demokrasi yang didasarkan ya berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pejabat yang terpilih mewakili sekelompok orang dan bukan demokrasi langsung yang jelas. Demokrasi perwakilan adalah struktur pemerintahan berdasarkan warga negara yang memilih perwakilan untuk melayani atas nama mereka sendiri. Dan dalam demokrasi perwakilan ini kontras dengan demokrasi langsung. Kontras dengan demokrasi langsung, warga negara secara langsung mengelola urusan pemerintahan secara melalui tangannya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam teori politik itu membedakan 3 konsep mengenai pengambilan keputusan di dalam demokrasi perwakilan. Pertama adalah lembaga perwakilan tidak memutuskan permasalahan sebagaimana keputusan individu yang bebas, melainkan hanyalah cermin dari kehendak konstituen mereka. Jadi bekerjanya lembaga perwakilan adalah bekerjanya mereka bekerja merefleksikan kehendak konstituen mereka. Itu mandat. Kalau rakyat tidak memandati ya tidak boleh mereka melakukan lebih jauh. Kalau demokrasi, kalau mereka melakukan langkah-langkah yang rakyatnya itu tidak setuju, maka sebenarnya itu tidak bisa mereka atas nama rakyatnya, karena apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka itulah yang harus dilakukan mereka. Jadi ada paralelisme antara kehendak rakyat dengan agenda-agenda kerja mereka. Dalam contoh di sebuah negara, ketika rakyat tidak menghendaki adanya undang-undang Omnibus Law, maka harusnya secara teoritis konsepsional ini mereka tidak boleh melakukan, apalagi sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan lagi rakyat yang telah memilihnya. Gitu. Ini yang tidak tepat. Undang-undang KPK direvisi seperti sekarang, kalau rakyat tidak menghendaki, kendati pun ada pertanyaan rakyat yang mana, tetapi paling kurang mereka yang mengajukan adalah orang yang merasa berkepentingan terhadap mereka. Karena itu demokrasi perwakilan yang terwujud dalam lembaga-lembaga yang memuat orang-orang yang terpilih sebagai perwakilan itu, maka itu tidak boleh karena tidak sejalan dengan apa yang diminta oleh konstituennya. Keputusan lembaga perwakilan yang dipilih oleh pemilih menurut penilaian mereka itu bebas dalam masalah-masalah politik. Iya. Dalam konsep perwakilan terdapat prinsip dan derajat korelasi relasionalitas emosional politik yang tidak terputus antara para pejabat perwakilan tadi itu dan rakyat yang telah memilihnya. Ada nyambung gitu antara keresahan rakyat dengan agenda supaya keresahan rakyat itu bisa diselesaikan oleh lembaga perwakilan. Ini sekedar mengulang sebenarnya ya, bahwa demokrasi perwakilan itu adalah tipe demokrasi di mana warga negara menjalankan kedaulatan rakyatnya, melalui perwakilan yang dipilih ya secara sah, ya, secara sah di dalam demokrasi. Di dalam demokrasi perwakilan, ya, warga negara memilih ya perwakilannya melalui pemungutan suara dalam pemilu. Ya, biasanya
perwakilan yang dipilih kemudian terkumpul di majelis legislatif di mana mereka memperdebatkan mengenai kebijakan dan menentukan undang-undang. Ya. Seperti demokrasi perwakilan pada umumnya, itu sering dikontraskan dengan bentuk demokrasi yang langsung atau partisipatif, di mana warga negara berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini bagiannya direct demokrasi dan demokrasi perwakilan. Mudah-mudahan menambah dari apa yang Anda ingin ketahui. Saudara-saudara, ini referensi yang dapat saja Anda rujuk untuk memperdalam dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya berharap bahwa materi yang saya sampaikan ini, jika Anda ingin mengutipnya, baik sebagian maupun seluruhnya harus disebut siapa sumber penulisnya. Jangan melanggar etika. Sangat tidak etis di komunitas perguruan tinggi, terutama ketika mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Saya berhenti sampai di sini. Insya Allah kita akan sua lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.